Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas programming tutorial membuat web tanpa ngoding ya, bagian 1 ya. Oke, pada tutorial kali ini saya akan membuat ya bagaimana caranya merancang sebuah website tanpa ngoding ya, teman-teman ya. Jadi uh, untuk membuat sebuah website itu tanpa ngoding, kita nanti menggunakan yang namanya CMS atau kependekan dari Content Management System ya. Nah, apa itu CMS ya? CMS adalah singkatan dari Content Management System, yaitu software yang memudahkan kita untuk membuat web karena tidak memerlukan coding sama sekali ya. Platform ini sangat user friendly, kemudian terutama bagi pengguna atau uh, orang yang pertama kali baru membuat website ya, teman-teman ya. Jadi seperti apa content management system itu ya, artinya di dalam sebuah konten itu sudah disediakan semua fitur-fiturnya teman-teman, tanpa kita harus ngoding dari awal gitu ya. Disediakan bahkan sampai namanya manajemen sistem ya. Jadi kita nggak perlu lagi membuat dari nol bagaimana manajemen sistemnya, bagaimana tingkatan level akses terhadap aplikasinya ya. Jadi di sana nanti sudah disediakan semua ya, mulai dari tampilan front end-nya, kemudian tampilan back end-nya, semua sudah tersedia di situ. Nah, kemudian tingkatan aksesnya seperti ada yang kita ketika kita membuat sebuah user nanti di situ user itu dia cuma bisa akses apa gitu, apakah yang public ataupun yang private ataupun yang sudah ditentukan. Nah, semuanya ada di situ teman-teman. Kita tinggal custom ya, sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh content management system ya yang ada ya. Yang pertama ada Joomla, ada WordPress, ada Drupal ya. Jadi ini udah terkenal, yang tiga ini sangat terkenal ya. Kemudian ada yang Type 3, ada Serendipity, kemudian ada Vio CMS. Nah, Vio ini buatan dalam negeri ya, buatan anak Indonesia gitu ya. Nah, kita untuk pertemuan kali ini, untuk tutorial bagaimana cara membuat web tanpa ngoding ini, yang kita gunakan Joomla ya teman-teman ya. Jadi kita sedikit sejarah Joomla ya, pendeknya aja. Joomla pertama kali diluncurkan pada tanggal 17 September 2005 ya. Nah, sebenarnya Joomla ini terdiri dari 3 elemen dasar, yaitu server web atau web server, kemudian script PHP, kemudian basis datanya MySQL. Jadi semuanya dari software-software yang kita lihat ini semuanya bersifat open source, teman-teman ya. Nah, open source. Nah, hingga saat ini ya, Januari 2023 teman-teman ya, versi terbaru Joomla ini adalah Joomla 4.26 ya. Nah, nanti bagi yang mau melihat ke website resminya silahkan dibuka di https://joomla.org ya di sini. Jadi nanti untuk download Joomla-nya, CMS Joomla-nya juga ada di situ. Oke, sekarang apa nih yang baru dari Joomla? Joomla ini udah dari 2005, udah cukup lama teman-teman ya. Jadi udah cukup banyak juga orang yang menggunakannya gitu ya. Jadi untuk versi yang 426 ini Joomla meningkatkan lagi ya fitur-fiturnya, terutama untuk bug-nya, bug manajemennya ya. Jadi bug itu semacam celah keamanan teman-teman ya. Jadi di sini Joomla juga mencoba untuk menyempurnakan celah-celahnya atau celah-celah security atau celah-celah keamanan yang selama ini ada ya. Nah, di sini saya ambil atau saya screenshot dari website resminya ya. Jadi di sini dirilis Joomla udah standar untuk desain, kemudian untuk security-nya juga udah lumayan bagus gitu teman-teman ya. Di sini juga ada diterangkan bug fix and improvement with ini 426 ini, mulai dari fix upgrade fatal error, repeatable fill-nya, kemudian fix content ya, email blocking, remove CSS-nya. Jadi ini fitur-fitur untuk keamanannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah pernah menggunakan Joomla yang versi lama, ya ini lebih aman lagi, kemudian lebih responsif lagi ya, lebih baik lagi. Nah ini, jadi ini alasannya kenapa kita menggunakan Joomla. Nah, kemudian di sini ada semacam sebuah percakapan antara Siti dan Agus ya. Siti bertanya, ngasih tahu nih,
Jangan bilang siapa-siapa ya, ternyata orang awam juga bisa bikin web loh gitu. Nah, Agusnya nanya, lo kok bisa gitu ya? Kan harus belajar coding dulu gitu ya. Nah, sebenarnya ini teman-teman yang nggak dipahami. Kalau dengan CMS itu, kita nggak harus paham dari dasarnya, seperti harus paham HTML-nya, kemudian CSS-nya, kemudian PHP-nya gitu ya. Tapi kalau untuk tingkatan custom yang lebih dalam memang sedikit banyak harus mengetahui juga ya teman-teman. Tapi dengan yang standar kita bisa langsung menggunakan hanya plugin, menambahkan modul, mengcustom ya. Tapi untuk mengcustom tampilan juga setidaknya perlu juga sih untuk pemahaman HTML dan CSS-nya ya. Nah, jadi nggak seribet ketika kita harus membuat dari nol ya. Jadi ini semuanya sudah disediakan ya, tinggal kita custom ya. Sampai manajemen sistemnya, sampai manajemen usernya, ada sampai CSS-nya, mulai front end sampai back end-nya tersedia semua teman-teman. Jadi sangat gampang. Artinya orang awam juga bisa membuat website tanpa ngoding gitu ya. Artinya bikin website itu mudah gitu. Orang awam pun bisa. Itu inti yang ingin disampaikan ya. Akhirnya si Agus pun OTW belajar CMS Joomla. Oke, selanjutnya langsung kita praktek aja teman-teman. Untuk pertemuan yang pertama ini kita akan lanjutkan bagaimana cara download dan install Joomla di localhost laptop kita ya, atau PC kita. Oke, kita lanjutkan untuk prakteknya ya. Yang pertama kita download dulu untuk CMS Joomla-nya. Jadi teman-teman untuk akses ke CMS Joomla nanti silakan dibuka browsernya ya, diketikkan di situ https ya joomla.org ya, seperti ini. Nah, di https joomla.org nanti dimasuk ke halaman website resmi dari Joomla-nya ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat untuk downloadnya bisa di sini ya, download Joomla-nya. Selanjutnya kita lihat di sini ada download Joomla, filenya file zip ya. Nanti setelah kita download kita bisa ekstrak. Ini versi yang terbaru yaitu versi 4.2.6 ya. 426 versi yang terbaru. Teman-teman silahkan klik ini nanti di download ya. Nah kebetulan saya udah download ya. Setelah di download nanti filenya masih berupa file zip ya, file zip. Nah, file zip seperti ini, nanti silakan diklik kanan, kemudian diekstrak ya, ekstrak atau ekstrak file ya. Saya ekstrak file, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya hasil dari ini nanti kita bisa copy teman-teman. Yang ini kita copy ke htdoc. Nah, di folder htdoc kita supaya nanti bisa di running di localhost ya. Nah, ini copy karena filenya lumayan juga ya. Kita copy dulu di htdoc. Sebelumnya teman-teman udah pastikan udah menginstal aplikasi untuk web servernya ya di laptopnya, baik itu XAMPP ataupun WAM ya. Di sini saya sudah ya, dan saya sudah mengaktifkan XAMPP control panelnya ya. Ini ya, saya minimize saja. Nah, ini saya nunggu masih di copy file CMS Joomla-nya di htdoc kita. Kemudian jangan lupa diaktifkan ini ya, web servernya dan database-nya. Saya lagi ngopi di htdoc. Nah, kalau sudah ya, kita cek lagi di htdoc udah masuk belum. Nah, ini dia foldernya. Kemudian kita rename aja, kita bikin nama sesuai dengan project yang akan kita buat. Di sini saya mau buat website untuk kelas programming, kebetulan belum ada ya. Nah, namanya dikasih sesuai dengan nama project yang kita buat. Ini kelas programming, saya enter ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita lakukan proses instalasi di localhost kita. Jadi caranya buka ini. Tadi udah running. Dan kita ketikkan di sini http localhost ya. Kemudian nama folder yang kita buat tadi, kelas programming ya. Kita tunggu. Nah, ini seperti ini tampilan pertamanya untuk proses instalasinya teman-teman. Di sini kebetulan bahasa Indonesia sudah saya cari nggak ada ya. Jadi kita gunakan aja dulu. Nanti walaupun nanti plugin untuk language-nya ini bisa kita tambahkan belakangan ya teman-teman ya. Mau pakai bahasa Indonesia ataupun multi language ya. Jadi bisa
multi bahasa, nanti artinya yang bisa melihat website kita nanti dari berbagai bahasa, nanti ada tool untuk mentranslate-nya secara otomatis di website kita teman-teman ya. Nah untuk ini saya ketik di sini kelas programming, kemudian saya klik setup login. Nah di sini enter the real name of your website ya. Untuk super user adminnya saya ketik nama saya Jayul, gampang Yul. Nah, passwordnya dimasukkan, katanya di sini berapa nih, kita lihat. Enter at least, jadi 12 karakter ya, jadi agak panjang teman-teman. Tadi saya salah sebentar. Kalau teman-teman takut di sini salah, bisa diketik di notepad dulu ya, atau di sini bisa dicek. Nah seperti ini diaktifkan. Saya tutup aja ya. Nah seperti itu sampai muncul nanti password accepted, artinya passwordnya udah oke gitu ya. Kemudian masukkan emailnya ya, emailnya seperti saya masukkan emailnya yang ini aja teman-teman, Yul atau Yul Hendra boleh juga yang begini. Saya passwordnya ada yang dua seperti ini, kemudian klik. Nah ini database nya kita gunakan yang MySQL aja. Kemudian enter the localhost-nya, lokal kita install di localhost saja. Kemudian enter username defaultnya saya masukkan root, passwordnya di sum saya nggak ada pak teman-teman, berarti dikosongkan ya. Kemudian database di sini DB kelas programming. Nah prefix ini bisa dikasih apa, misalnya sini saya kasih kelas saja di sini, atau kelas programming ya, atau kelas saja deh nggak apa-apa. Nah kemudian install, kita tunggu beberapa saat ya. Kita tunggu beberapa saat ya. Nah ini udah selesai untuk instalasinya teman-teman ya. Jadi kalau di sini langsung di congratulations your Joomla site is ready katanya, udah oke. Jadi nanti bisa ditambah install language-nya kalau mau ya. Di sini kalau langsung mau masuk ke akses webnya, langsung ini klik open di sini. Nah, katanya di sini setelah kita melakukan proses instalasi ini, jadi folder installation yang ada di htdoc di dalam tadi harus dihapus supaya aman teman-teman. Jadi kita bisa hapus dulu kalau udah selesai ya, folder di dalam sini kan ada namanya installation ya ini ya. Nah ini kita delete dulu ya, kita delete dulu ya. Nanti ininya akan hilang nih, kita lanjutkan di sini aja, langsung buka di sini. Nah nanti akan tampil tampilan awal dari Joomla-nya. Nah seperti ini teman-teman. Nanti template-nya ini akan bisa kita ganti, kita custom. Ini masih kosong ya. Saya login dulu ke backend-nya, ke halaman backend-nya tadi, password ini. Jadi username-nya Yul ya. Nah passwordnya masih saya nggak kasih lihat ya. Saya coba login yang pertama kali dulu. Ke yang salah ya. Salah sebentar. Oh bukan di sini, sorry. Ini login untuk tampilan. Jadi kalau mau ke backend-nya teman-teman diketik di sini administrator ya. Administrator, sorry. Nah di sini. Nah di sini halaman backend-nya. Baru masukkan super admin tadi. Nah ini tampilnya teman-teman. Ini kalau mau ini no aja dulu. Oke. Di sini sudah ada namanya content management system teman-teman. Ini pengaturan user di sini ada. Jadi kita bisa tambah user di sini. Kemudian hak aksesnya teman-teman. Nah di sini dia mau ngapain, dia masuk istilahnya kalau di sini permissionnya ya. Dia masuk grup apa misalnya. Jadi kalau admin dia bisa melakukan perubahan apa, atau hanya dia bisa mempost berita, atau hanya bisa kalau berita udah di post misalnya harus ada orang dulu yang bisa mengaksesnya. Jadi kalau dipublish nanti kan nggak boleh asalan teman-teman ya. Jadi harus ada yang ngecek dulu kira-kira berita itu pantas nggak untuk terbit misalnya. Jadi ada yang ngecek misalnya, kemudian
Seperti itu kira-kira. Jadi level aksesnya banyak di sini untuk user teman-teman ya. Jadi nanti kita akan pelajari mulai dari konten manajemennya, mulai dari user, kemudian ada menu-menunya bisa di custom langsung di sini teman-teman ya. Bisa di custom, kemudian kita juga bisa ganti kita bisa ganti template-nya ya. Jadi udah ada manajemen kontennya di sini, artikelnya ya. Nah, ini tinggal ganti teman-teman. Kalau logo ini bisa diganti kalau kita paham HTML ya. Jadi sampai semuanya bisa diganti ya. Nah ini logo Joomla ini kalau kita mau hilang bisa diganti. Tapi syaratnya kalau untuk mengganti ini yang harus paham HTML ya. Kalau nggak paham tetap pakai aja ini, tinggal bisa sih ya. Nah seperti ini tampilannya. Jadi kalau tampilan ininya seperti ini. Nah ini udah bisa teman-teman ya. Jadi nanti kita untuk tutorial yang kedua nanti kita bagaimana mengcustom template-nya, kemudian bagaimana cara penggunaan konten manajemen sistem di dalamnya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk awal untuk instalasi sudah cukup saya rasa ya. Oke, makasih. Jangan lupa menunggu untuk tutorial yang selanjutnya, itu untuk custom template dan cara penggunaan manajemen konten yang ada di Joomla.